Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang keseimbangan ekonomi kebijakan fiskal dalam ekonomi makro. Keseimbangan adalah menggambarkan suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran berada pada dalam seimbang, sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar dan kuantitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan, sehingga terjadilah transaksi ekonomi. Indonesia dihadapkan pada ketidakseimbangan yang dapat berakibat pada terganggunya stabilitas ekonomi dan dalam keadaan yang memburuk dapat menjadi pemicu krisis. Ketidakseimbangan pertama adalah defisit transaksi berjalan. Ekspor dikurangi impor ditambah dengan aliran modal sekitar 2,7% dari produk domestik bruto atau yang bisa disebut dengan PDB. Pada 2012 menurunnya ekspor dan masih tingginya impor, terutama impor minyak, menyebabkan defisit ini. Keseimbangan ekonomi makro pada dasarnya masyarakat dibagi dalam dua sektor, yaitu sektor usaha dan sektor rumah tangga. Sektor usaha menghasilkan barang dan jasa yang dijual kepada sektor rumah tangga, sedangkan sektor rumah tangga menyediakan faktor-faktor produksi seperti tenaga, modal, tanah, dan kewirausahaan. Atas penyediaan faktor-faktor produksi ini, sektor rumah tangga menerima penghasilan berupa upah, bunga, sewa, dan laba. Penghasilan ini selanjutnya oleh sektor rumah tangga dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi sektor usaha. Lanjutkan presentasi dari Amalah, yaitu C. Peranan kebijakan fiskal dalam ekonomi makro. Kebijakan fiskal secara konvensional, kebijakan fiskal dimaksud sebagai alat rekayasa pemerintah dalam melakukan perekonomian yang mengandung mekanisme pasar yang bebas diharapkan dapat mempengaruhi jalannya aktivitas perekonomian suatu negara. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerima dan mengeluarkan pemerintah atau merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara. Maksudnya untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dapat diartikan kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat dengan APBN. Untuk mencapai kestabilan ekonomi yang dihendaki, pada umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk bertujuan menstabilkan atau pembangunan sehingga terbentuknya modal laju pertumbuhan ekonomi yang berjalan sesuai baik. Dasar kebijakan fiskal secara umum untuk bertujuan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan material dan spiritual. Oleh karena itu, nilai-nilai normal harus selalu mendasari dalam setiap kebijakan fiskal. 2. Peranan fiskal dalam suatu negara. Kebijakan fiskal adalah komponen penting dalam kebijakan publik. Kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Peranan kebijakan fiskal dalam ekonomi ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi yang khususnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Islamiyah. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Apriyono, yaitu bagian poin D, distribusi pendapatan. Konsep distribusi bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dalam aspek pemerataan pendapatan yang tidak boleh hanya semata-mata untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Distribusi menyangkut bagaimana kebijakan negara mengelola pengeluarannya untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di masyarakat. Ekonomi Islam dalam menuntaskan kemiskinan sangat bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi kapitalis yang berpijak pada metode pertumbuhan ekonomi seperti yang diterapkan pemerintah pada saat ini. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibandingkan dengan ekonomi konvensional.
Yang pertama yaitu peran moneter peran moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibandingkan dengan konvensional yang tidak bebas bunga. Yang kedua, Islam tidak memperbolehkan perjudian atau spekulasi. Berbagai macam spekulasi dan transaksi yang terjadi dalam ekonomi konvensional. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.